Oh, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Top Show se-Nusantara? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan setiap harinya. Jangan lupa Sobat Top Show untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah agar kita sekeluarga selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari virus COVID-19. Baik, pada video kali ini saya berencana akan membahas tentang faktor apa saja yang membuat murai batu mengeluarkan isian saat digantangkan atau saat dikonteskan di perlombaan. Jadi bukan hanya mengeluarkan suara dasar murai batu yang sering kita sebut ngukluk dan monoton suara isiannya, tapi mengeluarkan isian materi yang dimiliki murai batu jagoan kesayangan kita. Tapi seperti kita ketahui bersama Sobat Top Show, salah satu faktor penentu murai batu bisa juara saat dilombakan adalah murai batu royal atau rajin mengeluarkan suara-suara isian yang dia miliki untuk mengancam atau sebagai penilaian lebih saat penjurian murai batu. Terutama akhir-akhir ini Bang Boy, babeh kita, babeh BNR, yaitu mengeluarkan statement bahwa murai batu di BNR kelas-kelas utama terutama harus memiliki bukan hanya suara tembakan, tapi suara nada lagu yang dibawakan murai batu tersebut. Intinya suara isian yang bervariasi dari yang ngerol, ngebeset, dan nembak. Bisa nggak kira-kira kita mengusahakan untuk murai batu jagoan kita seperti itu? Ya saya yakin pasti bisa. Makanya simak terus videonya dengan bijak. Jika sesuai silahkan diikuti, jika tidak silahkan di skip video ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas pembahasannya, pastikan Sobat Top Show sudah memberikan Top Show Pit untuk murai batu, cuca hijau, kacer, dan burung kesayangan lainnya agar selalu sehat, gacor, dan bisa stabil juara. Untuk sobat-sobat yang belum tahu apa itu Top Show Pit, silahkan buka link website yang ada saya tulis di deskripsi video di bawah ini. Silahkan cek deskripsinya, ada link website di situ, silahkan diklik. Oke, kita lanjut Sobat Top Show. Ada beberapa faktor menurut saya yang membuat murai batu bisa mengeluarkan suara variasi isiannya saat digantangkan. Yang pertama, murai batu harus memiliki materi dasar variasi. Ini sudah jelas dan sudah wajib bagi murai batu yang diharapkan mengeluarkan suara variasi isian, tentu harus memiliki suara dasar variasi. Artinya apa? Harus murai batu yang sudah dimasteri dengan burung-burung masteran. Untuk masalah pembahasan masteran, nanti saya buatkan video khususnya. Untuk video kali ini cukup sekilas saja tentang masteran. Yang penting murai batu sobat harus memiliki materi dasar variasinya. Jadi bukan hanya satu burung, dua burung. Untuk variasi masteran saya sarankan bisa 3 atau 4 burung masteran. Ini sebagai dasar murai batu memiliki suara variasi. Bagaimana dia bisa mengeluarkan suara variasi kalau dia tidak pernah dimasteri oleh burung-burung masteran?
Untuk video ini saya menyarankan agar menggunakan masteran burung-burung hidup. Oke. Untuk selanjutnya, yang kedua adalah murai batu dapat mengeluarkan suara variasi isian dan dilombakan. Tentu adalah murai batu yang dalam kondisi sehat. Yang pertama, fit saat dilombakan. Saya yakin kalau burungnya kurang fit, pasti dia hanya akan ngukluk, gelondongan, monoton suaranya, itu aja yang dikeluarkan. Jadi murai batu selain memiliki materi dasar variasi, harus juga dalam kondisi sehat dan fit. Yang selanjutnya itu adalah murai batu memiliki stamina yang bagus. Apa pengaruhnya stamina dengan suara variasi? Tentu saja ini sangat berpengaruh. Kenapa saya bilang sangat berpengaruh? Karena murai batu yang mengeluarkan suara-suara variasi isian, terutama suara tembakan yang mengancam seperti cililin, suara cililin yang dibawakan murai batu, suara lovebird, suara kapas tembak, itu pasti menguras tenaga dan stamina murai batu tersebut saat digantangkan. Tentunya sobat kepinginnya kan murai batu membawakan suara tembakan cililin itu berulang-ulang, atau suara tembakan itu bukan hanya sekali. Dan ingat sobat Oso, saat murai batu mengeluarkan suara variasi isian, terutama tembakan dan suara ancaman yang keras, itu menguras tenaga sang murai batu. Jadi sebelum digantangkan, agar murai batu maksimal tampilnya, tetap stamina adalah yang utama juga harus dijaga. Jadi stamina murai batu tersebut harus betul-betul dilatih agar powernya bagus. Yang D itu adalah murai batu harus memiliki emosi. Jadi kenapa murai batu harus memiliki emosi? Jadi gini sobat, karena menurut pengalaman saya nih, murai batu itu kan akan mengeluarkan suara-suara variasi, terutama suara-suara ancaman yang tadi saya sebut saat digantangan atau saat dia ketemu murai batu yang lain. Itu harus memiliki emosi yang pas, tidak kurang dan tidak berlebihan, atau yang sering kita sebut adalah over. Murai batu akan terus mengancam lawannya dengan suara-suara variasi tersebut, suara-suara tembakan-tembakan untuk menakut-nakuti lawannya. Tujuan si murai batu mengeluarkan suara variasi, suara ancaman tentunya adalah untuk menakuti lawan-lawannya saat digantangkan. Karena kita balik lagi ke dasarnya, murai batu adalah burung teritorial atau burung fighter. Jadi kenapa sih emosinya harus betul-betul pas? Karena kalau balik lagi saya flashback itu beberapa pengalaman saya, murai batu yang kurang emosinya itu biasanya hanya akan mengeluarkan 1 atau 2 variasi isian, itu pun hanya sesekali dan 2 kali. Jadi biasa pemain murai batu itu apa ya, monoton. Jadi kalau dia kurang emosi, biasanya dia hanya mengeluarkan ya suara ciblekan, suara burung gerejaan. Jadi hanya monoton itu aja yang terus diulang. Jadi emosi harus betul-betul pas. Dan kalau lebih bagaimana? Lebih pun nggak bisa, nggak boleh kalau menurut saya. Kenapa? Karena murai batu yang emosinya berlebihan atau over lah, itu biasanya akan mengeluarkan suara variasi. Memang suara tembakan, suara ancaman yang akan dikeluarkan itu juga biasanya dia mengeluarkannya tidak sepanjang yang biasa kita dengarkan saat dia di rumah. Jadi biasanya akan patah-patah, pendek, nggak enak lah didengerinnya. Cuman kalau suara tembakan loput tuh cuma kek, udah kelar. Terus dia neken, dia lompat. Jadi mungkin juri juga akan kurang menilainya. Jadi untuk menimbulkan emosi itu sebetulnya
apa sih murai batu tuh, seperti apa kita agar murai batu itu mengeluarkan emosi yang pas. Yang pertama adalah pasti perawatannya, pola rawatan harian, pola rawatan menjelang hari H itu sangat menentukan. Jadi untuk pola rawatan seperti apa? Untuk penjemuran, kita bisa memaksimalkan penjemuran murai batu yang biasanya setengah jam bisa kita tambah menjadi 1 jam hariannya. Yang biasanya 15 menit kita bisa tambah setengah jam. Dan ingat, penambahan waktunya harus betul-betul bertahap. Jadi kalau saran saya sih maksimal 2 jam lah ya, karena kayaknya kalau lebih dari 2 jam kasihan burungnya juga. Selanjutnya, selain penjemuran, apa agar murai batu bisa mengeluarkan variasi isiannya? Yang tadi saya bilang adalah stamina. Jadi murai batu harus diumbar, atau kalau tidak punya umbaran, saya pernah bahas di video saya sebelumnya, itu adalah bagaimana memaksimalkan stamina dan power murai batu tanpa umbaran. Itu ada, silakan sobat cek. Kalau sudah ketemu, solo tonton yang dengan bijak dan perlahan sampai selesai, jangan dipotong-potong, nanti salah penafsiran. Jadi setelah penjemuran, murai batu bisa diumbar dan juga murai batu bisa diberikan ekstra puding yang biasanya kalau para pemain murai batu ini digunakan untuk colokan. Kenapa colokan? Karena murai EF ini biasanya menimbulkan emosi saat mau digantangkan. Yaitu apa EF-nya? EF-nya adalah ulat Hongkong. Ini biasanya juga sih ada yang pakai kelabang, ada yang pakai cicak, ada yang pakai segala anak tahun, ada yang pakai apa ya, gaang. Tapi ini saya menyarankan agar yang lebih mudah aja didapat dan lebih murah, yaitu adalah ulat Hongkong. Tinggal jumlahnya berapa yang mesti dikasih, itu disesuaikan dengan kondisi sebelum digantangkan. Misalnya sudah terlalu emosi, kita buka sudah cetak ngeluarin tembakan, cukup 1 atau 2 ekor. Tapi kalau misalnya masih kurang, bisa ditambah 3 sampai 5. Kalau saya pribadi menggunakan ulat Hongkong itu di hari H, bisa juga di H-3, H-2 sampai hari H. Kalau untuk harian saya belum pernah coba ulat Hongkong digunakan saat harian. Jadi disesuaikan karakternya. Untuk saran saya bagi pemula, silahkan coba. Kalau mau dilakukan adalah pakai ular Hongkong aja, tidak ribet-ribet nyarinya. Jadi semua yang saya bahas dalam video ini adalah cara agar faktor agar murai batu mengeluarkan isian adalah cara yang alami dan cara yang biasa dilakukan oleh para pemain murai batu. Adapun tips dan triknya nanti bakalan saya buka di video selanjutnya, makanya subscribe, hidupin loncengnya. Saya bakalan buka rahasianya. Tapi sebelum menggunakan tips dan trik lain, saya sarankan untuk menggunakan cara ini terlebih dahulu. Bisa dicoba selama 1 bulan atau 2 minggu atau 3 mingguan, silahkan. Yang penting dicoba dulu cara alaminya. Jika tidak bisa, baru kita pakai trik yang lain. Oke, saya rasa cukup video kali ini. Jika sobat Roso ada yang merasa bingung, silahkan komentar di bawah. Silahkan tuliskan pertanyaannya, insya Allah saya bakalan jawab. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.